Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aib Syarlan. Nama saya Siti Nurasana. Nama saya Oli. Kami dari Prodi Pendidikan Sejarah STKIP Setiabudi Rangkas Bitung, semester 7, mata kuliah Reformasi dengan dosen pengampu Pak Iman Sampura MPD. Di sini kita akan menampilkan sebuah video tentang peran pemuda dalam perubahan dari Orde Baru ke Reformasi. Mari kita lihat videonya. Mahasiswa merupakan pelopor perubahan. Dari gerakan mahasiswa lah perubahan tercipta. Mahasiswa merupakan tokoh intelektual dalam masyarakat dan pro pada rakyat. Seluruh bentuk gerakan dan aksi mahasiswa untuk menuju pada cita-cita bangsa demi kesejahteraan rakyat. Beberapa keberhasilan proses reformasi, yakni pemilu 1999 yang diikuti oleh banyak partai, kebebasan pers dan media, kebebasan umat beragama, Konghucu masuk menjadi salah satu agama di Indonesia, pemisahan Polri dan TNI. TNI kembali ke barak, reformasi Polri, polisi sipil, upaya penumpasan KKN dan banyak undang-undang direvisi menjadi pro rakyat. Proses menuju cita-cita reformasi terus berlanjut hingga kepemimpinan presiden saat ini dan masih belum tuntas. Era reformasi, mahasiswa mengambil peran sangat besar sejak awal terjadinya perubahan hingga pengawalan terhadap perubahan dalam masyarakat akibat reformasi. Gerakan mahasiswa masih tetap berpikir kritis dan memberikan pertanyaan sikap terhadap kinerja pemerintah serta kebijakan-kebijakan. Saat ini, peran mahasiswa untuk terus mengawal reformasi masih berjalan. Mahasiswa merupakan pelopor perubahan. Dari gerakan mahasiswa lah perubahan tercipta. Mahasiswa merupakan tokoh intelektual dalam masyarakat dan pro pada rakyat. Seluruh bentuk gerakan dan aksi mahasiswa untuk menuju pada cita-cita bangsa demi kesejahteraan rakyat. Sebagai tokoh intelektual, mahasiswa dalam pergerakannya tidaklah melepaskan karakter kritis dan ilmiah. Seluruh gerakan mahasiswa diawali dengan diskusi-diskusi mendalam tentang suatu kondisi dan situasi yang terjadi dalam masyarakat. Gerakan mahasiswa merupakan wujud kecerdasan masyarakat. Untuk itu, mahasiswa harus terus memberikan kontribusi, pemikiran, dan tindakan dalam membantu masyarakat, karena ia merupakan bagian dari masyarakat. Jika mahasiswa kehilangan intelektualitasnya dan keberanian dalam membela dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, maka nasib bangsa Indonesia tidak akan jelas dan rakyat akan menjadi korban dari runtuhnya intelektualitas dan idealisme mahasiswa. Fenomena keberhasilan pemberontakan mahasiswa tersebut semakin menjelaskan tanda-tanda terbitnya sipil sosial di Indonesia. Setidak-tidaknya adalah gejala kemandirian masyarakat, keberanian sosial, dan hancurnya tembok-tembok ketakutan sistematis yang diproduksi terus-menerus oleh rejim Orde Baru. Runtuhnya Soeharto menandakan bahwa masyarakat yang berani ternyata cukup kuat. Legitimasi Orde Baru hilang ketika menjadi krisis ekonomi, politik, dan moral. Sehingga mahasiswalah yang membahasakan pencabutan legitimasi Orde Baru lewat berbagai demonstrasi yang dilakukan secara nasional dan merata, sehingga terjadi gejala yang masif. Jatuhnya Soeharto hanyalah salah satu hasil dari gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa, karena mahasiswa adalah gerakan sistematis untuk menata sistem politik yang demokratis, sistem ekonomi yang adil dan merata, sistem hukum yang tegak, lurus dan mengayomi, dan sistem kebudayaan yang bebas, dewasa dan matang. Artinya, jatuhnya rejim Soeharto hanya pintu awal untuk menata sistem sosial. Kekokohan sistem ini yang akan menjadikan berbagai ragam operasi kekuatan politik, ekonomi, dan hukum yang berjalan secara
institusional, dan bukan personal. Dampak protes sosial di Indonesia antara lain: 1. Mahasiswa ternyata tidak berdiri sendiri dalam melancarkan aksi-aksi moralnya. Mereka mendapat dukungan sepenuhnya dari para pendidik. Ini merupakan satu fenomena yang bila ditilik dari kebijakan Orde Baru, begitu menekan dan membatasi ruang gerak mahasiswa dan kampus untuk berpolitik. 2. Gerakan mahasiswa telah melewati sebuah proses pematangannya. Justru ketika pemerintahan Orde Baru, pematangan pola mahasiswa yang dilakukan secara masif, serempak seluruh Indonesia, dan segera diikuti oleh kaum intelektual dan masyarakat luas. Tak bisa dilepaskan menguatnya civil society. 3. Mahasiswa dan kaum intelektual berhasil melakukan transformasi gerakan moral ke gerakan sosial lebih luas. Akibatnya, mereka berhasil mempengaruhi perubahan politik di Indonesia yang ditandai dengan lengsernya Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun di Indonesia. 4. Di Indonesia yang plural, berbagai kelompok mahasiswa bersatu dalam menggulirkan satu tujuan bersama, yakni reformasi total yang harus diawali dengan suksesi kepemimpinan nasional, kongresnya mundurnya Soeharto. Jadi kesimpulannya adalah, jika dilihat dari tayangan video tadi, maka peranan pemuda sangatlah penting bagi bangsa Indonesia. Peran pemuda menjadi sebuah ujung tombak pergerakan perubahan dari masa Orde Baru ke masa reformasi hingga saat ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.